Tak ada istirahat untuk Giroud di Milan atau Prancis. Tidak ada istirahat bagi Oliver Giroud karena ia telah memainkan semua dari 9 pertandingan Milan musim ini dan menjadi starter untuk Prancis bersama Mike Maignan di National League melawan Austria. Ini dimulai pada 1945 waktu Inggris dan kekalahan bisa membuat Les Bleus turun ke National League B. Dengan cederanya Karim Benzema, Giroud dipanggil kembali dan pelatih Didier Deschamps telah memasukkannya ke dalam starting lineup bersama dengan Kylian Mbappe dan Anthony Griezmann. Rekan setimnya di Milan, Maignan, juga mendapat anggukan sebagai penjaga gawang dengan Hugo Lloris yang absen. Itu berarti tak ada istirahat bagi Giroud yang akan berusia 36 tahun pada 30 September nanti. Dia memainkan 9 pertandingan klub rossoneri musim ini, 7 diantaranya menjadi starter antara Serie A dan Liga Champions. Hanya ada peran pengganti dalam 2 pertandingan pembuka Serie A melawan Udinese dan Atalanta. Jadi penyerang tengah ini selalu menjadi starter di setiap pertandingan sejak 27 Agustus, menjadikan malam ini yang ke-8 berturut-turut. Ini mewakili penampilan senior ke-113 Giroud untuk Prancis, di mana sejauh ini ia telah mencetak 48 gol. Adapun kiper Maignan, meskipun penampilannya luar biasa di Serie A, itu hanya penampilan kelimanya untuk timnas Prancis. AC Milan punya mental pemenang lagi berkat Stefano Pioli. Mantan penyerang AC Milan, Andriy Shevchenko, lega melihat timnya yang pernah dibelanya jadi juara Liga Italia lagi setelah sekian lama. Pujian secara khusus diberikannya kepada manajer Stefano Pioli yang membuat Milan punya mental pemenang lagi. Shevchenko adalah salah satu penyerang tajam yang pernah dimiliki Milan. Total 6 tahun waktu yang dihabiskannya berseragam rossoneri, sempat memperpanjang masa baktinya 1 tahun saat dipinjamkan dari Chelsea. Bersama Milan, Shevchenko sukses mencetak 175 gol dari 322 laga di seluruh ajang. 5 trofi tim juga dipersembahkan, salah satunya trofi Liga Italia musim 2003-2004. Setelah itu, pria yang sekarang berusia 45 tahun itu cukup lama untuk bisa melihat Milan bisa mengangkat trofi Liga Italia lagi. Sampai akhirnya momen itu terwujud di musim kemarin. Shevchenko mengutarakan kekagumannya terhadap sosok Pioli. Sang manajer sukses mengubah Milan yang sempat berada di dalam masa kelam menjadi tim yang kembali bermental juara. Apalagi proses perebutan trofi tersebut terjadi lewat proses yang dramatis. Tim yang dikalahkan hingga pekan terakhir adalah saudara sekota, Inter Milan. Pioli telah melakukan pekerjaan yang cemerlang. Saya menaruh respek yang sangat besar dan kagum kepadanya. Dia berhasil memberikan tim ini menjadi tim pemenang, ujarnya kepada Milan TV. Rasanya sangat mengagumkan melihat Milan mengangkat Scudetto lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Saya puas melihat banyak fans Milan bergembira lagi, sebab bola Italia telah berkembang di dalam internal kompetisinya sendiri. Ada peningkatan dari aspek atletivitas dan intensitas. Akhirnya ada banyak pertandingan yang menarik untuk ditonton. Saya rasa ada banyak tim yang layak mendapatkan Scudetto, ungkap dari Shevchenko. AC Milan was-was, Mike Maignan alami cedera di jeda internasional. AC Milan harus ketar-ketir menanggapi situasi kiper andalannya, Mike Maignan, yang dilaporkan mengalami cedera di jeda internasional. Maignan belakangan memang sibuk berlatih bersama negaranya, timnas Prancis, untuk menjalani jadwal jeda internasional FIFA. Setelah beberapa hari persiapan, Maignan dan kawan-kawan akhirnya berlaga pada dini hari kemarin dalam ajang UEFA National League. Bertemu negara sesama penghuni grup A, Austria. Maignan dipercaya oleh pelatih timnas Prancis Didier Deschamps untuk tampil sebagai kiper utama. Singkat cerita, peran Maignan di bawah Mister Gawang berhasil membantu Prancis meraih kemenangan 2-0 atas Austria. Namun dalam laga itu, Maignan diketahui tidak tampil penuh sepanjang 90 menit waktu pertandingan. Pasca jeda turun minum, ex-kiper Lille tersebut ditarik keluar Deschamps dan digantikan dengan Alphonse Areola. Deschamps terpaksa mengganti Maignan karena sang kiper mengeluhkan ada rasa sakit pada bagian kakinya. Melansir laporan Calcio Mercato, sejauh pemeriksaan awal tim dokter Prancis,
Maignan didiagnosa mengalami cedera otot betis. Tim dokter pun memberikan vonis kalau Maignan dipastikan tak bisa membela timnas Prancis untuk laga berikutnya di akhir pekan mendatang kontra Denmark. Rafael Varane ungkapkan Maignan adalah penjaga gawang yang membawa ketenangan. Rafael Varane memuji kehadiran kiper AC Milan Mike Maignan di skuad timnas Prancis. Secara jujur, mantan bek Real Madrid itu mengakui jika keberadaan kiper berusia 27 tahun itu telah membawa ketenangan di lini pertahanan. Maignan adalah penjaga gawang yang membawa ketenangan serta memiliki kemampuan itu di gawang. Dia orang yang tenang, yakin dengan kekuatannya, dan memang benar bahwa sebagai bek merasa bahwa kehadirannya di belakang itu penting. Bukan hanya potensi yang ia miliki tetapi juga kehadiran yang ia miliki di gawang. Tutup dari Rafael Varane. Maignan pada awalnya sempat diragukan bakal bisa menggantikan kehebatan kiper selevel Donnarumma di bawah Mister gawang Milan. Namun seiring waktu berjalan, ex-kiper Lille itu tidak hanya mampu menyamai level Donnarumma, namun kini juga sudah melampauinya. Itu terbukti dengan keberhasilannya dalam mengantarkan AC Milan meraih titel Scudetto musim lalu, sebuah hal yang tidak pernah bisa Donnarumma lakukan sepanjang karirnya bersama Milan. Rafael Leao ungkap pentingnya peran Ibrahimovic dalam performa gemilangnya di Milan. Rafael Leao mengenang kembali kedatangannya di Milan, bagaimana dia berubah sejak saat itu dan hubungan spesialnya dengan Ibrahimovic. Penyerang Portugal itu bergabung dengan Rossoneri pada Agustus 2019 dari Lille dalam kesepakatan senilai sekitar 29,5 juta euro. Leao berkembang menjadi pemain yang sangat kuat di Italia dan tahun lalu menjadi MVP Serie A. Dengan kurang dari 2 tahun tersisa di kontraknya, Rossoneri ingin mengikatnya dengan kontrak baru, tetapi Chelsea dan Manchester City terlihat tertarik untuk merekrutnya. Berbicara kepada majalah Outpump, Rafael Leao pertama kali membahas beberapa kesulitan awal yang ia hadapi setelah kedatangannya di Milan pada 2019 silam. 2 tahun pertama di Milan sulit. Saya datang dari Prancis, di mana semuanya lebih kecil dan hidup sangat berbeda. Ketika Anda tiba di Milan, Anda tahu bahwa Anda harus menjadi seorang pemenang, bahwa banyak legenda mengenakan seragam yang sama dengan Anda, memenangkan begitu banyak trofi. Anda merasakannya dan Anda harus menjalaninya. Setelah proses transisi, saya menjadi orang yang berbeda dan pemain yang berbeda. Dia mengomentari bantuan yang ia terima dan hubungannya dengan Ibrahimovic. Dalam periode ini keluarga saya, pelatih Pioli dan Ibra, yang selalu dekat dengan saya setiap hari, sangat penting. Zlatan adalah contoh. Dia mengajari saya pentingnya bertanya, selalu fokus, bahkan di luar lapangan. Kami berbicara kapanpun kami bisa, bukan sebagai profesional atau kolega, tetapi sebagai pria. Lalu Leo berbicara tentang tujuan dan keinginannya untuk masa depan. Sekarang saya ingin memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya ingin menjadi pahlawan dan pantas mendapatkan tempat saya di starting 11 tim nasional Portugal. Jika kemudian ada peluang untuk juara, ya, itu akan sangat menyenangkan. Tutup dari Rafael Leao. Saat ini AC Milan dan Leo sedang dalam proses pembaruan kontrak, meski sulit, terutama setelah munculnya minat dari tim Liga Inggris. Kabar terbaru mengatakan jika ex pemain Sporting itu cenderung lebih suka bertahan di Milan.